Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Bertemu sama Bulan lagi dalam mata kuliah konsep dasar IPA. Nah, sekarang kita ke pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup? Nah, salah satunya yaitu bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan makan, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, dan yang terakhir adalah adaptasi. Nah, saya kira untuk kalian semua itu pasti sering mendengar istilah dari nomor 1 sampai dengan istilah nomor 8. Nah, kemudian di sini kita akan mengkaji sedikit apa sih ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada 8 ya. Yang pertama adalah bernafas. Yang dinamakan dengan makhluk hidup itu pasti mempunyai ciri-ciri bernafas. Kalau tidak bernafas berarti dia tidak hidup, ya. Bernafas nama lainnya adalah respirasi. Nah, untuk bernafas itu adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Nah, pernafasan itu ada dua. Yang pertama adalah pernafasan itu ada yang menggunakan oksigen, yang namanya adalah pernafasan aerob, dan satunya lagi adalah pernafasan anaerob, yaitu tidak menggunakan oksigen. Nah, contohnya apa yang tidak menggunakan oksigen? Yaitu contohnya adalah jamur dan bakteri. Nah, coba kita lihat sih alat pernafasan pada makhluk hidup. Nah, kalau manusia itu bernafasnya menggunakan paru-paru, kemudian ikan menggunakan insang ya. Untuk belalang menggunakan trakea. Kemudian tumbuhan atau pohon bernafasnya menggunakan stomata yang ada di daun. Selanjutnya bergerak. Nah, ciri yang kedua adalah bergerak. Bergerak itu merupakan salah satu gejala alam biotik. Nah, gerak pada makhluk hidup itu ada dua, yaitu gerak aktif. Gerak aktif itu gerak yang berpindah tempat, dan gerak pasif, gerak yang tidak berpindah tempat, tetapi hanya menggerakkan sebagian tubuhnya. Contohnya, contoh gerak aktif, contohnya itu gerak dengan kaki, gerak dengan sayap, atau gerak dengan sirip. Contoh pada manusia atau hewan ya, atau burung misalkan dengan sayap. Kalau gerak pasif itu contohnya pada tumbuhan, misalnya menguncup, kemudian gerak batang membelok ke arah datangnya sinar matahari. Itu adalah contoh gerak. Selanjutnya ada tumbuh dan berkembang. Dikatakan tumbuh itu apabila mempunyai ciri-ciri kuantitatif, itu beratnya bertambah tinggi, kemudian bertambah besar. Kemudian inversible, itu tidak dapat kembali ke bentuk semula, ya. Kalau tidak dapat kembali ke bentuk semula yang awalnya kecil, kemudian tumbuh menjadi besar, tidak mungkin kembali lagi ke kecil, gitu ya. Tumbuh itu merupakan suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk hidup. Dan penambahan ini itu tidak kembali ke ukuran semula atau irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Misalkan munculnya gigi baru, kemudian bertambahnya tinggi badan. Nah, seperti gambar di bawah ini adalah contoh tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang bersifat kualitatif, bukan kuantitatif ya. Kualitatif fungsional yang terjadi pada aspek fisik maupun psikis. Perkembangan manusia itu ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, pikiran menuju kedewasaan. Contohnya misalkan munculnya kemampuan berdiri, berjalan, semakin meningkatnya kemampuan berbicara yang awalnya belo sudah menjadi tidak belo lagi, awalnya tidak bisa berimajinasi, kemudian bisa berimajinasi, yang semulanya tahapan berpikirnya dari 0 bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Itu adalah contoh perkembangan.
Kemudian ciri berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan ya. Biar keturunannya tidak hilang, maka makhluk hidup itu mampu berkembang biak. Tujuannya apa? Yaitu melestarikan keturunannya agar tidak punah dan menumbuhkan jumlah generasinya. Perkembangbiakan itu ada 3. Yang pertama itu vegetatif, yang kedua adalah generatif. Untuk yang vegetatif itu perkembangbiakan secara tidak kawin atau membutuhkan satu induk saja bisa ya. Contohnya adalah tunas, membelah diri pada amuba, membelah diri ya. Tunas. Masih banyak yang lainnya untuk yang vegetatif. Untuk yang generatif itu secara kawin, berarti penyatuan sel kelamin jantan dan betina. Itu contoh atau ciri-ciri makhluk hidup yang berkembang biak. Selanjutnya memerlukan makanan. Nah, semua makhluk hidup itu memerlukan makan. Kalau tidak makan ya nanti bisa jadi makhluk tidak hidup ya, atau makhluk mati. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk sumber tenaga, untuk tumbuh kembang, dan untuk mengganti sel-sel yang telah rusak. Manusia dan hewan makan makanan dalam bentuk yang sudah menjadi bahan makanan, kemudian diolah dalam bentuk zat-zat makanan. Misalkan ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Tumbuhan itu mengambil makanan dari lingkungan yang berupa unsur-unsur dan mineral yang berupa makanan. Nah, untuk proses fotosintesis ini bisa dilihat itu adalah proses fotosintesis pada tumbuhan. Ciri-ciri selanjutnya itu adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Rangsang itu dapat berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, gravitasi bumi. Ya. Selanjutnya mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Sisa pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida. Kalau kita bernafas itu mengeluarkan zat sisa. Zat sisanya adalah karbon dioksida. Urin itu termasuk zat sisa, harus kita keluarkan. Kalau tidak dikeluarkan nanti berbahaya, bisa menimbulkan penyakit. Urea juga. Nah, sistem ekskresi itu terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, kulit. Nah, keringat itu juga zat ekskresi yang harus dikeluarkan. Ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Dan terakhir ini ciri-ciri makhluk hidup adalah adaptasi. Nah, adaptasi itu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, nanti akan punah juga. Ya, makhluk hidup itu harus dapat beradaptasi agar bisa bertahan hidup. Apabila makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dia akan mati atau harus berpindah ke lingkungan yang baru atau migrasi. Nah, itu adalah kegelapan ciri-ciri makhluk hidup yang sebelumnya itu sudah kalian dapatkan di materi dari SD sampai tingkat SMA, gitu ya. Nah, keanekaragaman makhluk hidup sekarang. Istilah keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu menunjukkan sejumlah variasi yang ada pada makhluk hidup, variasi gen, jenis, dan ekosistem yang ada di suatu lingkungan tertentu. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi kita ini itu merupakan hasil proses evolusi yang sangat lama sehingga melahirkan macam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman hayati itu dapat dikelompokkan menjadi keanekaragaman gen berdasarkan gen, jenis, dan ekosistemnya. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini ya, makhluk hidup itu tersusun atas unit satuan terkecil yang kita sebut dengan apa? Dulu sel ya. Makhluk hidup itu, kita itu terdiri dari beberapa satuan terkecil dari makhluk hidup, sel ya. Dalam inti sel itu terdapat materi pembawa sifat yang disebut dengan gen.